Nah, jadi kita udah punya gambar seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin dulu auxiliary view-nya. Boleh diperhatikan dulu. Nah, kalau untuk bikin auxiliary view, kita menggunakan construction line yang tipenya perpendicular to two points atau perpendicular to line. Nah, lebih bisa pilih yang mana aja boleh, cuman saya biasa pakai yang perpendicular to line. Oke. Nah, kalau perpendicular kan nanti tegak lurus. Jadi dia pilih dulu select line, ray, or x line. Jadi kita pilih dulu garisnya yang mana nih. Untuk garis ini kita, untuk yang pandangan ini, untuk pandangan tambahannya kita pilih yang ini. Pilih. Nah, dia langsung otomatis muncul titik garis construction-nya. Nah, kita pilih titiknya mau pilih di mana. Kalau pilih di tengah dulu boleh. Dan lain gimana terserah kayak gitu ya. Misalnya kayak gini dulu. Terus kita bikin lagi. Untuk ini kita bikin satu lagi yang tegak lurus dengan dia. Untuk ininya aja, penempatan awalnya kira-kira kita maunya di mana. Penempatan awal lingkarannya. Oke, seperti itu kita bikin lagi. Ini oke, kita dapat satu, bikin lingkaran. Radius ini. Nah, dari sini kita udah dapat kira-kira untuk penggambaran di sebelah sininya ya. Untuk pandangan yang auxiliary view-nya kita bisa bikin gimana sih proyeksi kalau kita ngelihat dari sini, dari garis ini udah kelihatan dari lingkaran ini. Terus kita lanjut lagi bikin gambarnya. Intinya sih gitu, untuk pembuatan auxiliary view, kunci utamanya adalah construction line yang perpendicular atau yang tegak lurus, bisa dari 2 poin atau dari garis. Nah, setelah itu kita bisa lanjut lagi gambarnya, kira-kira bentuknya seperti apa gitu, penggambaran dari si pandangan tambahannya tersebut. Oke, kalau udah sampai sini udah udah dapat gambarannya untuk penggunaan perpendikularnya ini. Lah diam, aduh saya bingung nih, benar. Semuanya terdiam, saya bingung. Kalau misalnya belum, boleh ditanyakan aja. Bang, ada pertanyaan juga, saya bingung. Semuanya gimana ini? Boleh, kalau ada yang bingung nanya, kalau misalnya enggak, bisa dilanjut lagi. Coba kita bikin sama-sama untuk yang pandangan auxiliary view-nya. Sambil ngelihat saya bikin juga boleh. Ada bingung ya? Oke.
kalau untuk pandangan teman udah pasti. Hmm. 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 Ya, nah itu udah sih kebetulan. Cuman iya, kalau untuk yang kenapa kita makainya udah. Cuman kalau mungkin kalau beberapa masih bingung, kelihatan juga cara bikin elipse itu gimana sih? Iya sih. Hmm. Hmm. Oke, baik, baik. Oke, maaf Mas, Mbak sebelumnya, udah ada yang masih bingung nggak cara apa namanya penempatan elipsnya itu dapat dari mana? Tarik garis? Nggak, untuk iya ya. Ada yang masih bingung apa belum gitu aja? Ada yang masih bingung? Ada. Nah, jadi gini ya, untuk yang masih bingung saya jelasin ulang aja. Kita buang dulu ini biar nggak ribet kesannya. Oke. Nah, untuk yang masih bingung, ini kan bingung ini karena dari kita lihat dari bendanya ini yang 4.11 ini, mungkin karena beberapa juga agak telat gitu datangnya ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada benda yang seperti ini, kan dia ada yang kalau dari pandangan depan atau dari pandangan samping dia nggak begitu terlihat jelas untuk lingkarannya ya kan, karena dia pasti kalau dia dari samping untuk yang area ini pasti oval jadinya seperti ini contohnya ya kan. Nah, makanya kita butuh yang namanya auxiliary view atau pandangan tambahan. Kenapa kita perlu pandangan tambahan? Karena biar kita tahu dan bisa ngasih ukuran ke lingkaran yang dibutuhkan ini. Karena kalau misalnya kita kasih elips itu susah untuk dikasih lingkarannya, dikasih ukurannya, karena dia nggak pasti. Seperti itu. Lebih mudah untuk mempermudah pengguna gambar atau yang memproduksi gambar tersebut, ukuran ini berapa sih sebenarnya gitu, biar nggak ada salah tafsir atau misalnya kesalahan produksi seperti itu. Kita menggunakan yang namanya auxiliary view atau pandangan tambahan. Itu fungsi pandangan tambahan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang untuk secara teknis pembuatan elips seperti apa sih? Kita dapatnya dari mana gitu ya. Kalau misalnya dari contoh gambar yang ini, mungkin saya ulang lagi yang sebelah sininya ya. Di untuk beberapa yang masih agak bingung, ini cara pembuatannya sebenarnya gimana sih gitu kan. Oke, seperti ini. Pertama kita buat dulu construction line untuk pandangan sampingnya ya. Kita buat di sini sama di sini. Jadi kelihatan nggak sih? Lumayan kelihatan kan? Lumayan kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya? Oke. Kita fokuskan ke pembuatan elips. Misalnya, berarti kita butuh tiga ini aja. Ini saya fokuskan ke pembuatan elipsnya ya, biar nggak bingung. Kalau untuk pembuatan elips, kan kita bisa lihat di sini, ini kan pandangan samping, misalnya kita bukan pandangan samping, sebenarnya pandangan depan sih. Cuman kalau dari segi apa namanya, segi tabungnya, pandangannya kan seperti ini, ada kotak ini, sama ada sumbunya, ya kan? Bisa dipahami dari situ. Oke. Nah, untuk titik awal construction line-nya yang kita pilih adalah ujung atas, ujung bawah, dan sumbunya. Itu dulu. Sumbunya ada, ini kan kita ada ujung atas, ujung bawah sama sumbu. Kan? Seperti ini. Nah, di situ kita buat line biasa, asal aja, tapi menyambung 3 garis ini. Ini ujung awal, ujung bawah, ujung atas, ujung bawah, sama ini bagian garis sumbunya. Kelihatan dari sininya ya. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, dari gambar kita cek dulu. Dia nih ukurannya berapa? Diameter atau radiusnya. Kalau elips, biasanya itu penunjukan diameternya pasti kalau nggak secara vertikal atau horizontal pasti sama. Seperti itu. Contohnya maksudnya seperti apa? Kayak gini. Ini kan ada lingkaran seperti ini. Ya kan?
Kalau pandangan sampingnya, kita dapat data dia diameternya 22. Kalau kita lihat dari samping, secara horizontal, dia pasti ukurannya 22 radiusnya. Tapi dari secara vertikal, dia nggak 22, beda. Nah, kalau dilihat dari pandangan atas, dia tuh secara vertikal pasti 22, tapi secara horizontal dia nggak 22 ukuran diameternya. Sampai sini paham? Atau masih agak bingung? Lumayan, oke ya. Nah, kita lihat dari sini sekarang. Ini kan kita lihat pandangan sampingnya. Ini juga, maksudnya ini secara teknikal ya. Jadi kondisinya mungkin berbeda-beda di setiap situasi, cuma secara teori seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita lihat diameternya 22. Berarti radiusnya 11. Jadi jadinya, oke. Kita offset di sini. Offset 11 di garis tengah ini. Kita offset ke samping sama ke kiri dan ke kanannya kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat di draw, kita pilih ellipse. Kita ambil titik tengahnya, karena kita tipe ellipse yang digunakan adalah tipe yang center ya. Kita klik titik tengahnya, geser ke samping. Jadi kita geser ke tempat yang geser ke referensi ukuran yang kira-kira udah pasti fix gitu loh. Oke, yang fix kan 22 atau radius 11-nya. Kita arahin ke sana. Baru kita geser ke referensi berikutnya. Nah, ini kita udah masuk nih. Kita udah bikin ellipse-nya. Itu untuk penggambaran ke pandangan samping atau pandangan atasnya. Kalau pandangan atasnya gimana? Ini kan kita dapat pandangan samping nih sekarang. Udah kan udah dapat pandangan samping. Pandangan atasnya seperti apa? Seperti ini. Kita buat yang vertikal sekarang untuk pandangan atasnya. 1, 2, 3. Nah, kan jadi seperti ini. Kita buat garis lagi. Kita buat garis, asal aja dulu. Ini untuk pembuatan, saya fokuskan untuk pembuatan ellipse-nya ya. Klik, sini udah. Nah, di sini kita lihat lagi berapa diameternya? 22. Radiusnya berapa? 11. Oke. Nah, kalau dari pandangan samping, kan kiri kanannya pasti 22 karena secara horizontal. Kalau yang pandangan atas secara vertikal radius 11, radius 11. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung atau gimana? Bilang aja nggak apa-apa kalau masih agak bingung. Ada. Saya bingung kalau gitu. Oke. Kita offset. Masukin angka 11 sesuai dengan ukuran di datanya ya. Pilih objek, atas, bawah. Oke. Nah, ini kita dapat datanya ini. Kita bikin ellipse lagi, tipe yang center. Pilih titik tengahnya, geser ke bagian ke ukuran radius yang fix atau yang sudah ditetapkan. Terus kita geser ke referensi berikutnya. Kita dapat seperti ini. Itu adalah pandangan auxiliary, bukan pandangan sorry. Pandangan lingkaran secara tidak tegak atau yang memiliki sudut seperti itu. Sampai sini masih ada yang bingung atau gimana? Enggak. Untuk yang tadi biasa bingung gimana? Yang sebelahnya gimana? Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa, bilang aja. Ada, oke. Itu cara untuk pembuatan ellipse. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk bikin auxiliary view-nya sama-sama. Kalau mau ngeliatin saya dulu boleh. Ini masih jalan kan? Ya, masih jalan.
Pelanggaran.
Nih, Mas, Mbak, maaf, perhatikan sedikit lagi. Ini ada sesuatu yang apa namanya bisa menjadi isu ya ke depannya. Nah, isu. Itu apa asu? Asu. Kalau asu anjing jangan. Oke. Jadi gini, kalau dilihat dari pandangan samping atau dari sini aja lah. Ini kan ada bagian yang fillet, ya kan? R14. Kalau auxiliary view-nya gimana cara bikinnya? Kan kita nggak mungkin jadi fillet dong, pakai apa namanya perintah fillet. Kan hasilnya beda. Kalau misalnya kita masukin fillet 14 sesuai dengan ukurannya. Kita pilih di sini sama di sini. Nggak benar dong, kurang benar, kurang sesuai gitulah ya kan. Nah, caranya gimana? Kita pakai ellipse. Nah, tapi ellipse-nya gimana cara bikinnya? Kan pertama kita bikin dulu awalnya tuh set itu udah kali. Nah, kan awalnya seperti ini ya. Kita bikin pandangan apa namanya tuh dari pandangan auxiliary view untuk bagian yang istilahnya oke. Nah, kan kayak gini awalnya kan kotak biasa itu jadinya. Nah, kita lihat yang punya fillet ini siapa. Jadi kan ini ada kebetulan ada bagian depannya nih yang offset 6 mili ya kan. Nah, ini jangan ketipu sama yang sebelah sini. Jadi kita harus istilahnya tuh benar-benar teliti bagian mana yang dikasih fillet atau bagian mana yang harus digambar kayak gitu lah. Nah, kan kita bentuk seperti ini udah dari auxiliary view kita bikin kira-kira seperti ini. Emang rada aneh bentuknya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan dia filletnya ini radiusnya 14, ya kan? Dan radiusnya titik sumbunya sama dengan lingkaran yang lingkaran 12 ini. Ya kan, titik sumbunya sama. Jadi kita bisa tarik di sini. Kita pertama construction line perpendikular. Nah, kan karena kita pakai perpendikular tegak lurus dari sini, kita berarti garisnya ambil dari yang sebelah sini ya, yang miring ini. Nah, kita titik sumbunya yang sebelah sini, ingat ya, yang ini. Bukan yang ini. Berarti ini saya ada salah juga nih, harusnya ini nggak nyampe ujung nih, sampai sini doang harusnya ya. Oke, klik. Nah, dia kan dapat kira-kira berarti titik sumbu si filletnya dari sebelah sini, kan? Oke, sampai sudah cukup paham. Nah, setelah itu kan kita udah dapat juga nih tadi saya karena saya hapus untuk pembuatan yang bagian bawahnya jadi seperti ini. Oke, sudah. Nah, setelah itu ya kan kita udah dapat nih kira-kira ini garis bagian dari garis sumbu si fillet sama ini bagian dari bagian yang bawah sini nih. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan ya? Oke. Nah, terus kita lihat ini kan jaraknya 14, ya kan, R14. Kita offset, masukin angkanya 14 dari yang garis sampingnya. Masukin 14 ke sini. Oke, udah. Nah, masukin ellipse. Dari sini ke bawah, ke samping. Udah gitu, tinggal dihapus yang tidak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan mana? Ini nggak dibutuhin, ini nggak dibutuhin, ini, dan ini. Ya, deh. Fillet secara auxiliary view-nya. Kayak gitu. Masuk. Sampai sini udah paham? Paham ya? Oke. Udah bisa dilanjut, yes. Nih, tadi kan construction line. Pilihannya banyak ya. Pilih perpendicular, ada dua teknik, dari 2 poin atau dari line. Sebenarnya sama aja, cuman saya biasanya pakai yang perpendicular to line. Diklik. Nah, pilih garis yang apa namanya? Si auxiliary view-nya atau istilahnya tegak lurusnya terhadap apa nih? Terhadap garis yang mana? Tegak lurus terhadap garis yang mana? Oke. Pilih. Yang ini kan garisnya yang tegak lurusnya yang mau kita pakai gitu. Kita klik. Kalau kita klik dia udah muncul nih. Kita tinggal tentuin aja dia mau letaknya di mana, di titik mana gitu. Oke. Coba dulu, baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau yang udah lanjut lagi kita bikin.
Masih direkam kan? Masih dong. Su. Bahasa Jepangnya inu. Inu desu ka? Apa sih? Really, 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 really. Saya kayak gini aja kali ya, kalau saya lagi aja sendiri. Saya sambil ngomong gitu, jadi nggak bingung. Di frame, udah oke, udah di frame. Kan ada dapat nih, oke, udah bagus, udah. Masa tadi 14 nya jangan dihapus ya. Aduh, masukin 14. Dia harusnya offset. Offset, masukin 14. Dan ke sini dan ke dia. Oke, 14. Nah, sekarang kita bikin punyanya dia nih. Oh ya, salah nih. Ayo, mau print dulu ah, ya deh. Print. Kiri kanan, kiri 1, kiri 2. Nah, yang benar. Nah, ini. Nah, ini. Aduh, ini deh. Kita bikin baru lagi. ANN. Ini. Nah, sekarang jadi nggak bingung nih. Nah, kan ini udah nih, dia pilih aja yang ada dulu. Pilih lagi. Perpendicular to line. Line-nya yang ini kiri 1. Oke, dapat deh. Nah, kita bisa bikin. Nah, ini kan tadi berapa diameternya? 12 ya, 12. Kita offset. Offset. Nih, offset. 12. Enggak, 6. Nih. Yes. Ini juga sama. Yes. Oke. Yes. Yes. Nah, gitu. Ini, 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 dan jeng jeng. Nah, dulu biar nggak bingung. Kan sampai mana sih? Sampai sini ya. Oke. Kita bisa dulu deh. Nah, kita bikin bagian dalamnya. Dalamnya apa sih? Ini kasih lagi. Ini kasih ini, kasih ini, endpoint. Ini ada minta endpoint ini. Lihat. Nih. Yang tidak dibutuhkan. Yes, bentar. Yang ini. Iya, itu kan tujuannya. Tujuannya biar ini kan selama ini kan ini ellipse. Biar nggak ellipse gimana caranya pakai auxiliary view? Iya, itu tujuannya gitu. Nah, yang lain yang bagian depan sini sama yang atas ini jadinya ellipse gitu. Ini belum intip lewat tuh. Nah, sekarang kita stop dulu ah.
match match, pilih yang sama biar nggak susah. Itu ya. Nah, ini kan bagian dalam ya, jadi nggak kelihatan. Bagian sudah kelihatan, kita jadikan kukus seperti itu. Oh, nah kira-kira ya ini deh. Caranya bisa berubah-ubah tergantung dari suatu penggunaannya ya. Ada yang kayak gini, kayak gimana kita bisa keluar guys tulis di sana. Terus bendanya dari sini ke dunia sama dari dunia terus ini ada 25 oke, nanti kita masukin di 25 main oh yang ada 900 level sudah sangat supaya kita bikin yang bukan tadi asalnya yang ini ada sambil pakai saya sambil ngecek masih oh iya benar pilih
bentuknya kayak gurita. Ini juga nih. Gaming. Aku yang ada masih masih nyari lagi gimana sih pilih yang perpendicular lagi jadi masih jalan masih itu yang bikin yang satu aja biar kan ini baiknya nggak bisa diatur kan sudah terlanjur selesai deklarasi jadi saya kesini memang luar biasa salah bukan
Kita kan udah bagian ininya ya, teks tadi. Ini data nya 2 kali. Ada 12. Iya, iya. Kan ini harus rajin, kalau rajin agak deteksi dan harus sabar. Senang kalian para murid-murid secara paket dan akan sedikit berbeda. Ini hanya paket di depan pelajaran.
Nah ini ya. Ya. Ih, ih, ya, oh, ya kurang lebih kayak gini kan. Ah, ya udah enak, ada satu mantap. Balik dulu dah. Oke, terus terus deh, best point 5, 5, ya kita kayak gini kan. Ah, sejam.